Oke teman-teman, kembali lagi di Apoteker. Hari ini kita sudah kedatangan guest star. Halo Ananta. Halo. Halo, how are you? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baru sehat. Fisiknya Baru sehat ya? tepar. Mentalnya sehat? Wah, kalau itu biasalah. Oke. Cara pikir. Oke, silakan diperkenalkan dirinya dulu pada teman-teman. Gimana nih? Ngomong perkenalan apa aja nih? Biasanya itu nama, terus Apa? bekerja di mana, posisinya apa, terus udah berapa lama. Biasanya gitu. Itu aja ya. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan. Nama saya Ananta Budi Wicaksono. Biasanya panggilannya Ananta. Sekarang kesibukan atau lagi kerja di industri farmasi di daerah Pasuruan, PMDN lah. Oke. Pasuruan. Mulai 2020 Januari, udah 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahun. Posisinya? Posisi di Kepala Departemen Pengawasan Mutu. Oke, QC ya berarti ya. Iya. Oke, tadi kan udah diceritain tuh posisinya kan tinggi banget ya, kepala departemen. Udah topnya QC banget. Nah, gimana sih ceritanya kok bisa jadi kepala departemen QC? Padahal tadi kalau diceritain pengalaman kerjanya kan boleh dibilang masih masih muda lah ya, masih belum terlalu senior banget. Kira-kira Tahu dari apa mana? rahasianya? Nggak tahu dari mana, masih muda. Sama angkatan berapa aja belum tahu kok. Oh kan maksudnya pengalaman kerjanya. Di QC kan berarti baru 2 tahun, tapi posisinya udah tinggi. Nah, kok bisa itu? Boleh diceritakan sedikit mungkin? Sebenarnya sih memang, kalau mungkin diperjelas dulu aja sih. Kalau dari lulusan memang sebenarnya apoteker angkatan 2018 ya, jadi baru 3 tahun ini ya, lulus 3-4 tahun ini. Kemudian masuk di QC di industri itu 2020, berarti 2 tahun sudah lulus, dan itu pun belum ada background industri sebelumnya di bidang kefarmasian yang lain. Terus kalau kenapa posisi ya, yaitu hoki atau ada faktor bukan lain? hoki sih. Kalau orang bilang kan keberuntungan tuh kesempatan yang dikawinkan dengan kemampuan ya, anjay. betul lah itu. Kalau orangnya nggak siap Ya gitu kan aja sih. sama aja nggak. Jadi awalnya ada lowongan lah ya, ada kesempatan itu tadi, posisinya memang langsung kepala bagian waktu itu. Karena secara struktural memang waktu itu belum ada, jadi kepala departemen masih kepala bagian, terus istilahnya kayak kepala departemen atau manajernya tuh dirangkap sama manajer yang megang QA sama R&D kayak gitulah. Oke. Dan teman-teman juga kalau masalah struktural, misalkan kita ngomong di industri farmasi lah ya, ini juga buat gambaran sih ya, gak bisa diambil rata ya sama misalkan industri yang skalanya sudah besar. Justru pastilah struktur organisasinya mereka akan lebih kompleks ketimbang ya yang skalanya masih kecil. Bisa jadi cuma ada QA manager misalkan, seperti itu ya. Betul. Dan kita juga tahu kan kayak gitu, di POPP juga kan nggak ada suatu keharusan yang pasti ya, itu jadi struktur organisasi itu adalah sesuai dengan kebutuhan aja. Gitu, minimum apa yang dipersyaratkan oleh regulasi, maka itu hanya 1 apoteker penanggung jawab pemastian mutu, apakah harus ada 3 sebagai apoteker penanggung jawab pengawasan, pemastian, sama produksi. Nah itu sesuai dengan nanti akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Iya, oke. Balik lagi sih ke cerita tadi ya, waktu masuk industri ya, awal
di awal langsung masuk kepala bagian. Ya dari situ kayaknya 2-3 bulan itu dari atasan juga atau tim yang lain mengapresiasi lah atau menganggap bahwa Kinerjanya oke gitu ya. kinerjanya oke gitu kayak gitu. Yang nggak tahu ya mungkin apa sebelumnya itu ya memang saat masuk sih. Oh ya itu juga gambaran juga ya. Jadi industri juga ada yang macam-macam. Ada yang memang sistemnya sudah terbentuk, ada yang masih dalam membangun sistem. Di konteksnya di tempat saya bekerja ini semi ya. Sudah ada sistem tapi juga dalam proses membangun kayak gitu. Oke. Nah mungkin di situ juga yang jadi kesempatan, tambahan kesempatan dengan tanda kutip tadi, ada ruang untuk saya mengeksplor dan membangun sistem itu. Nah disitulah mungkin yang bisa teramati dan dilihat oleh atasan maupun rekan kerja yang lain kayak gitu sih. Sampai jalan terus akhirnya di 2021 sih baru jadi kepala departemen gitu. Karena struktur organisasi juga secara manajemen, keseluruhan manajemen menyusun ulang struktur organisasinya kayak gitu. Oke, berarti memang dari kinerja ya, kinerjanya dirasa baik, kemudian akhirnya diberikan kepercayaan gitu ya, responsibility. Mungkin gitu ya, semuanya sih jabatan dan itu tadi keberuntungan kan mix dari kesempatan sama kemampuan. Iya bener sih, tapi itu setuju. Kemampuannya nggak bisa dilepasin. Betul. Gitu. Oke, berarti awalnya dulu kan masih Anjir, narsis banget sih. loh nggak apa-apa, itu kenyataan kan. Gitu ya. Patut dibanggakan loh prestasi Anda ini. Bisa dibuat ya. Kok banyak teman-teman yang di sana yang juga lebih jago lah. Ya, cuman kan bisa dibuat sharing juga kan ke teman-teman mungkin nanti kalau misalnya mereka ada cita-cita pengen jadi apa. Berarti dulu pertama awal-awal kan masih kabak ya. Terus sekarang makin lama makin naik akhirnya kepala departemen. Apa sih bedanya ketika jadi kabak sama kepala departemen? Terus plus minusnya apa sih? Ya gambaran pekerjaan lah ya gitu lah ya. Mungkin aku nggak usah kasih gambaran teknis dulu sih. Cuma gini lah. Nambah jam kerja atau apa? Staff, kalau jam kerja itu sih nggak ada tambahan ya, itu semua sama sih. Cuma kan ujung-ujungnya adalah responsibel pribadi aja sih. Antara itu kalau saya kan selalu merasa ada apa yang harus saya beri terhadap apa yang saya terima gitulah. Gak tahu sih ini prinsip aja kalau bekerja tuh kayak aku udah cukup gak sih apa yang aku give itu dengan apa yang aku terima kayak gitu. Kalau udah cukup ya udah, kalau belum cukup ya udah aku akan doing something more sampai aku ngerasa it's enough kayak gitu. Oke. Jadi kalau kurang ya udah ditambahin, kalau kelebihan ya udah dikurangin gitu. Kalau itu masalah jam kerja sih gitu maksud. Tapi nggak ada beda lah, itu personal aja. Mau 8 jam kerja pulang ya silahkan, nggak ada yang larang. Siapa tahu mau 8 jam kerja kerjaannya tuntas semua kan, ekstra cepat. Oke. Terus kalau beda pekerjaannya ya mungkin gini, itu mau jelasin silakan. Saat kita pertama teman-teman yang fresh grad ya masuk, kemudian kerja sebagai staff gitu ya, ataupun supervisor, yang akan dilakukan kan tentunya sifatnya technical thing ya. Oke. Akan mengkaji sesuatu, mengkaji laporan, misalkan laporan hasil analisa gitu, maintenance alat gitu kan, kalau ada permasalahan apa, nyusun prosedurnya, ini kan nyusun jadwal kalibrate-nya misalkan kayak gitu, troubleshooting kalau ada problem, itu yang mungkin level staff kayak gitu. Kalian sifatnya teknis, rutinitas kayak gitu. Oke. Walaupun ya kalau menutup kemungkinan kalian harus berkembang. Aku naik kan ke level kabak. Bedanya apa kabak sama Staff, supervisor kayak gitu ya?
itu ada tambahan decision. Jadi namanya brainstorming, namanya creativity, itu semuanya boleh muncul dari siapa aja kan. Kan ada problem, terus kemudian ada ide, ada solusi dan sebagainya gitu kan. Pada level di bawah pun tentunya boleh, tapi nanti dalam eksekusinya pasti seorang staff atau supervisor lah mungkin atau apapun ada tahapan-tahapan kan. Kalau namanya jabatan pasti kan ada tugas dan wewenang gitu kan ya. Tetap butuh otorisasi atasannya. Nah biasanya di level kepala bagian itulah otorisasi itu diberikan kan gitu. Ini bedanya adalah kebanyakan kalau kabak itu sudah pada level otorisasi dan juga troubleshooting ataupun problem solving berarti ya. Problem solvingnya, nah decision making sama problem solvingnya sama, problem solvingnya sama, cuma ada satu tambahan itu tadi, di decision makingnya tuh dia lebih puncak gitu. Dan tentunya harus punya knowledge, perbendaharaan knowledge-nya harus lebih besar, karena ujung-ujungnya kan kalau bawahnya nggak bisa troubleshooting, tanggung jawab itu kan dilimpahkan ke yang atas kan. Pak, ini ada gini, I have no idea, ya pasti akan ke atasnya dong. Kalau atasnya I have no idea juga, ke atasnya masa lagi mau diumbar kan, nyumbuh diapa kan konyol kan kayak gitu sistemnya seperti itu kan. Organisasi yang kayak gitu kan nggak sehat. Ya itu sih di level kabak kayak gitu. Terus kalau kepala departemen, jadi kalau kabak itu taking decision dan sebagainya yang sifatnya juga masih hal yang rutin gitu, operasional sehari-hari, apa yang terjadi masalah saat keseharian atau kegiatan rutin QC itu apa kayak gitu, kabak masalah-masalah yang berkaitan dengan berjalannya sistem mutu itu, terkait pengawasan mutu khususnya ataupun secara keseluruhan dengan produksi ataupun dengan departemen yang lain. Kalau sudah di kadep itu urusannya sama, tetap semua decision making, technical problem solve, identifikasi masalah tetap ada, cuma scope lingkupnya sudah bukan ke sifatnya yang hal teknis lagi, tapi ke yang sifatnya development, pengembangan, dan ini yang paling khas nih, efisiensi gitu. Karena kan namanya manager gitu kan ya, berarti kan manage. Kan kita dulu juga kan pernah berada di level waktu di rumah sakit ya. Nah kan bedanya sama pelaksana mungkin, atau pelaksana sih kasar banget, bedanya sama staff. Mereka melaksanakan teknisnya gini. Nah di teknis manager ini sudah ada level decision dan problem solve yang sifatnya berkaitan sama resource. Paham ya? Gimana sih cara kita menghemat resource, mengefisienkan resource? Gimana nyusun jadwal atau membagi pekerjaan yang dengan orang yang ada ini, pekerjaan yang dikerjakan bisa lebih banyak. Gimana kita membuat sistem mutu yang tetap efisien tapi juga tidak melanggar regulasi, misalkan kayak gitu. Gimana sih kalau misalkan kita harus nambah, berapa yang harus ditambah, apakah perlu nambah, bahkan nambah alat atau nambah SDM kayak gitu. Apa sih hitung-hitungannya kalau aku nambah SDM, apa yang aku dapatin, kapasitasku nambah, kemudian compliance-ku kah yang nambah dan sebagainya. Itu lagi dihitung lagi, seberapa jauh sih compliance-ku nambah, dengan compliance-ku nambah seberapa tinggi sih nanti kayak efeknya ke mutu produk kayak gitu. Nah itu sudah hitung-hitungan, itu sih yang dilakuin kayak gitu bedanya. Itu di zaman kuliah, baik itu S1 ataupun apoteker profesi, itu kan nggak pernah diajarin ya hal-hal kayak gitu ya? Jelas enggak lah. Nah itu kira-kira kalau kamu tuh belajarnya dari mana biar bisa dapat insight kayak gitu? Itu baik pengalaman atau bang atau gimana? Enggak sih, mungkin ada hikmahnya dulu kali ya, aku masuk di retail sebelumnya di farmasi apa di industri kan. Oke. Di situ lebih banyak ya. Tapi dapat pelatihan tadi sana? Enggak toh?
Enggak sih, enggak, cuma ya prinsip pedagang aja, kayak kalau barang kita rusak kita rugi kan gitu. Kalau rugi berarti kan ada minus loss, potongan bonus dan sebagainya. Misalnya kita ujung-ujungnya kan prinsip otak kepada nilai gitu loh. Oke. Gimana kamu bisa menjual lebih banyak, gimana kamu bisa kehilangan lebih, loss lebih sedikit, misalnya kayak gitu gitulah, ya kan? Oke. Gimana untungnya lebih banyak, salesnya. Nah itu kalau kita ngomong diterapkan dia sih. Kreativitas berarti ya, terhimpit keadaan akhirnya Diterapkan muncul ide-ide. di setting atau konteks retail waktu itu. Nah tapi value atau cara berpikir itu kalau dibawa ke setting yang lain gitu, konteks yang lain, dalam hal ini adalah dalam lingkungan industri atau pengawasan muda, tetap bisa kan. Intinya kan prinsip cari untung aja, maksudnya dalam artian aku mau melakukan sesuatu tapi aku nggak mau ngeluarin banyak tapi dapatnya banyak, kayak gitu. Prinsip untung rugi. Nah itu sebenarnya kan aku bahasanya jangan gitu ya, prinsip efisiensi sih bahasa yang lebih tepat. Prinsip gimana ekonomi. kamu bisa lebih iya, jadi gimana kamu bisa menyelesaikan laporan lebih cepat misalkan, supaya aku bisa pulang lebih cepat misalkan, kayak gitu tuh. Akhirnya aku buat sistem, aku buat rumus Excel misalkan kayak gitu, sehingga data ini aku bisa gini. Nah yang biasanya manual sekarang bisa lebih cepat, tinggal tarik data. Kamu nemukan cara itu, sebenarnya udah masuk sih pola pikir yang kayak gitu itu. Iya. Kalau di kuliah dapat atau enggak ya nggak dapat lah, jelas, cuma gimana. Jadi yang paling penting saat ketika kamu kerja adalah gimana cara kamu berpikir bisa bekerja lebih efisien. Itu sih yang harus memang dipakai. Ketika kamu ada sistem terus kamu ngerasa anjir ini kenapa aku manual banget ya, harus gimana ya caranya bisa lebih cepat biar kerjaanku juga enteng. Kan ujung-ujungnya nguntungin diri sendiri kan, ya nggak salah ya. Tinggal nanti itu mau dibawa kemana. Iya. Pada posisi saya kan berarti kan dibawa ke perusahaan, dan supaya perusahaan juga lebih efisien, sehingga resource-nya yang awalnya cuma bisa buat memenuhi kebutuhan A, ada sisa jadi bisa dapat A sama B misalkan, kan kayak gitu. Lebih comply, lebih naik kapasitasnya, lebih produktif, outputnya juga penjualan productivity naik, penjualan naik, ya ujung-ujungnya kan baliknya berupa duit juga gitu. Iya. Harus kreatif juga kayaknya ya, kondisinya kan kepepet tuh, dipepet terus akhirnya muncul ide-ide baru biar efisiensi tujuannya. Sih kayak itu bisa juga sih dari kepepet juga itu. Kadang kan kaitannya sama resource tadi, karena kadang-kala bukan kita, iya juga, betul juga itu. Kadang orang yang, ini kasarannya ya, orang yang udah berada ya kan jarang, ya udah ngapain gua udah ada ini kan, kok susah-susah mikir gitu untuk menghemat, berada kan kayak gitu ya. Ya udah beli aja, udah penuhin aja, ya udah kurang ini, ya udah tambahin. Iya. Nah, kalau orang yang nggak punya kan bingung tuh, gimana kita harus bisa jadi ini tapi punyanya cuma segini. Iya sih, Mau beli nggak boleh. mungkin karena kepepet ya. Mungkin karena kepepet ya. Oke. Tapi nggak juga sih, pada nyatanya loh perusahaan-perusahaan besar tuh bukan mereka bisa besar karena menghambur-hamburkan uang juga. Oh iya pasti. Nah itu salah juga sih pola pikir kayak gitu. Iya sih. Nah, misalkan katakan, oh iya kamu terus kerja di perusahaan gede kayak gitu, mau minta apa diturutin, enggak juga. Mereka bisa jadi gede-gede karena ada efisiensi yang sangat mereka perhatikan, sehingga mereka bisa sangat, apa ya istilahnya, bisa sangat menekan APP-nya mereka terhadap harga jual, sehingga marginnya gede, ya kaya kan ujung-ujungnya gitu. Gitu. Oke, menarik. Terus ini nih, Dari sisi yang dibahas apa lagi? kalau boleh tahu nih, bedanya gaji ketika jadi kepala departemen sama kabak berapa tuh? Atau disebutkan susah sih kalau itu sih, maksudnya kembali ke perusahaan. Atau komponen gaji kamu mungkin. kerja misalkan
komponen. Kalau komponen sih juga tergantung perusahaan sih ya. Iya nggak? Tapi kan pasti Iya, iyalah. Iya, Ya iya. kan ada perusahaan PMDN nih, ya kan? CV apa gitu misalkan gitu. Organisasinya kecil ya, kamu jangan berharap aneh-aneh struktur gajinya kan kayak gitu tuh. Oh iya. Nah, kan ada yang ya udah cuma kapok UMR, ya bisa aja kan kayak gitu. Ada yang sistem gajinya memang UMR ditambah tunjangan prestasi lah, tunjangan kehadiran lah, whatever lah, kayak gitulah, tunjangan jabatan. Ya itu terserah perusahaan sih. Kalau aku sih nggak ribet-ribet mau, terus kalau aku sih lebih suka gaji nggak dipecah-pecah ya, itu kan enak tuh. Take home-nya aja udah berapa gitu. Langsung gitu, misalkan kak ngurus prestasi, kak ngurus kinerja macam PNS, saya ada tunjangan kinerja kayak gitu. Tapi kalau emang dibuat gitu juga nggak apa-apa, it's okay. Itu kan tergantung sistem manajemen. Iya, biar karyawannya terpacu kayak. Kan mau kayak gitu, ya monggo, kan nggak ada yang salah. Evaluasinya terakhir berapa kan gitu aja. Nah kalau value-nya sendiri ya beda-beda sih. Tapi kalau misalnya udah jadi kepala departemen pasti kan itu posisinya naik, pasti ada tambahan Naik dong sih, struktural naik. kan. Naik lah dari waktu kapan gitu. Signifikan naiknya. Dikejar terus. Ngitung nih 150% Banyak apa ya. nggak sih? Saya kan kabak kan ya, kabak ada ini something 150% dari kabak sih. Berarti emang posisi kadep ini cukup apa ya? Cukup ya oke lah ya gajinya. Jadi nggak salah kalau misalnya diidam-idamkan oleh. Ya itu kan nggak kasih nilai kan 150%, misalkan dulu kabak 2 juta, 150%-nya 3 juta bos. Tapi kan 1,5 kali dari sebelumnya. Kan Iya. lumayan. Kan nggak tahu ya kabak berapa ya. Iya. Ya anggap aja UMR lah paling jelek ya kan. UMR kali 1,5. Lumayan lah ya. Ya oke lah, baru dengan berapa tadi 3 tahun pengalaman kerja udah dapat segitu ya, not bad lah ya. Tergantung orangnya sih, bersyukur apa enggak enak. Waduh. Oke. Terus tadi nih, kira-kira dari yang udah diceritain tadi, kira-kira karakter seperti apa sih yang cocok atau apa ya yang cocok kali ya untuk menjadi kepala departemen. Mungkin nih teman-teman pada ada yang pingin bercita-cita jadi manajer industri. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan biar siap? Nah, kalau aku sih gini, penting jangan membicarakan apa karakter yang cocok untuk menjadi seorang manajer gitu. Jangan jadikan itu target sih. Tapi ya balik lagi, misalkan kalau dari kasusnya saya gitu, ya memang karena ada kesempatan aja, punya kemampuan, kapabilitas, terus kesempatan. Nggak ada orang yang lain dalam tanda kutip ya, nggak ada yang saingannya nih gitu. Ya udah emang pada posisi ini yang paling kapabel dia, jadilah kayak gitu. Tapi di sistem yang lain, misalnya ada di sistem organisasi lain, ya kan belum tentu saya dapat peluang kayak gitu. Maksudnya ya. Iya paham. Tapi kalau Jadi dari jangan jadikan jabatan goal sih. Nah tapi kalau sifat atau karakter apa yang harus dimiliki dalam bekerja pada jabatan apapun, itu lebih oke sih menurutku. Karena nanti jabatan ataupun reward atau sebagainya pasti akan mengikuti lah. Oke, misalnya nih kalau pas kabak terus naik jadi kepala departemen, kan mungkin dia harus Iya. punya apa ya, manajerannya harus lebih baik atau dia harus punya kepemimpinan kayak gitu-gitu. Kalau mungkin masih staff, kepemimpinannya nggak perlu tinggi-tinggi kan, nggak manage orang banyak. Nah itu yang semacam itu tuh. Itu masalahnya. Jaga usah berpikir, jangan terikat kemampuan pada jabatan sih. Emang kenapa kalau staff punya kepemimpinan yang tinggi kan kayak gitu? Oh iya, tapi kan kalau misalnya posisinya dia masih staff kan kayak ada jiwa leadershipnya ada, tapi kan nggak terlalu kepake ya karena yang mutusin tetap bukan dia, tetap ada atasannya, harus minta ACC dulu. Mungkin dia bisa ngasih ide-ide ya mungkin kepake juga sih.
Mungkin gini deh, yang jawabannya adalah karakter-karakter apa sih yang baik dalam bekerja Ya wis khususnya di dijenderalin. industri ini, misalkan kayak gitu. Atau kalau misalnya nih kamu mau Effort come first lah. atau kalau misalnya nih kamu mau rekrut orang. Nah, orang seperti apa karakter ya? Bukan Ya, bukan siap. kepandaian. Orang seperti apa yang akan kamu pilih? Kan Pak Nah, itu Kapitra. lebih cocok. Nah, Misalkan oke kayak oke. gitu. Satu nih, karakter yang membawa seseorang akan terus berkembang ya. Tidak takut menyampaikan sesuatu karena takut salah, tak usum ya. Oke oke. Soalnya itu penyakit loh, nih. Misalkan zaman dulu di kuliah atau dimanapun itu kita kayak, ih bener nggak ya, ini gini gak ya gini. Ya udah ngomong aja. Terus tiba-tiba ngomong, ya kak ngono lah, kamu salah ini di bawah itu. Ciut kayak gitu. Ya akhirnya nggak maju kayak gitu. Ya udah ngomong aja, salah ya udah. Pada level saya pun ya sering nggak ngomong terus disalahin, misalkan ngomong masalah mesin dan sebagainya, misalkan waktu discuss sama teman produksi ataupun engineering, it's okay. Tapi kan yang penting saya dapat ilmu kan dari percakapan itu. Oh iya salah, oh ternyata yang itu maksudnya itu komponen ini yang cara kerjanya kayak gini loh, gini. Oh kalau komponen ini masalah sehingga nggak bisa deteksi error di sini, sehingga defect di produknya kayak gini. Ilmu kan. So what gitu kalau kamu misalkan udah salah masalah kayak gitu. Ini bukan konteksnya bukan konteksnya salahnya ya. Yang saya garis bawahi adalah keberanian untuk menyampaikan itu tadi. Baik berkomunikasi, baik itu menyampaikan pendapat ataupun bertanya ketika ada ketidaktahuan. Oke, itu satu. Nomor dua harus lagi. berani komunikasi apapun, meskipun dianggap salah, dianggap bodoh, dianggap gak bisa, ya komunikasi. Yang penting kamu gain something dari itu, kamu bisa dapat substansi ataupun ilmunya dari komunikasi tersebut. Sama yang kedua, percaya diri. Sepercaya diri apa? Jadi, percaya dirinya itu konteksnya gini. Tadi kan dalam komunikasi ya, dalam mengungkapkan pendapat ataupun bertanya atau apa. Nah, kalau ini di sini tuh percaya diri dalam mengerjakan tugasnya dia kayak gitu. Ini kalau saat kamu mengerjakan tugas yang menurut kamu benar ini ya ini. Ketika dikoreksi salah, ya udah jangan dulu aja dulu. Habis itu ketika salah koreksi sama atasannya misalnya, oh salah ini nggak gini mau atasku gini. Ya kamu dari situ kamu bekerja bisa dapat sesuatu kan. Oh jadi pola pikir di atasanku, pola pikirnya terusnya gini loh. Kamu dapat insight kan dari situ. Insight dari situ kamu pakai ke depannya. Percaya diri. Jangan titik-titik tanya misalkan gitu kan. Nah takut salah. Nah kalau kayak gitu terus idenya kan nggak keluar kayak gitu. Tiga itu karena percaya diri tadi, artinya kalau kamu dikasih tugas baru atau dipasrai, kamu nanti jadi ini ya, kamu tak minta handle ini sama ini. Nah itu loh, kadang kan orang kan, aduh aku kok disuruh handle ini sih kayak gini sih. Itu ya udah jadi susah gitu kan. Salah satu kenapa waktu itu saya jadi habis dari kapak terus tiba-tiba jadi kadang juga karena waktu beberapa bulan 3 bulan tuh pasrai atasannya, kamu ikut bantu R&D juga ya gini loh aku ini badanku QC gaji juga QC, aku bantu ini juga gajiku nggak nambah. Nah, kalau ada pikiran itu duluan, penolakannya duluan yang keluarin, ya gak usah, terima aja dulu. Oh ya udah siap, laksanakan. Karena udah dikasih kepercayaan kan, udah belajar dari situ. Coba dijalanin tugasnya, diserap ilmunya dari tugas yang dikasih, akan nambah lagi pengetahuan. Nah, ketika apa tuh, istilahnya apa sih? Bukan haus pekerjaan juga kali ya. Kalau haus pekerjaan salah. Intinya menerima tantangan kayak gitulah ya. Iya.
Berani Ya, kayak ya. gitu. Kalau dikasih sesuatu tantangan cocok tambahan, ya udah ambil dulu. Perkara nanti bisa atau enggak, ya kerjakan nggak sendiri, ada tim, jadi lapor ini pak saya gini gini gini. Yang penting kamu ada tanggung jawab baru ya, di luar rutinitas yang biasanya harusnya kamu kerjakan. Artinya kan kamu ada tambahan ilmu di situ yang kamu bisa pakai entah di tempat ini ataupun di tempat nanti yang kalau memang nanti akan pindah misalkan kayak gitu. Oke. Ada Itu lagi sih mungkin? banyak. Oh, Misalnya kan mainstream yang kayak komunikasi gini Oke. gitu tadi. Tapi pondasinya 3 hal itu. Oh, keempat mungkin apa ya? Kalau nggak belajar sih. Sekarang kamu aja nih semenjak lulus terus kerja gitu ya. Seberapa banyak sih ilmu ya, bukan ngomong kuliah nggak penting loh ya. Maksudnya hampir sebagian besar yang kerjaan yang kita lakukan tuh kan nggak diajarin kan secara teknis di perkuliahan. Iya. You know what I mean kan, walaupun ada basic knowledge, fondasi dasar yang sangat kuat dari jadi privilege juga buat kita juga waktu itu, sehingga ada basic knowledge yang kuat sehingga nanti kalau ada problem tinggal ngerangkai ini. Iya, betul. Mungkin yang dilatih cara berpikirnya ya. Nah, dari basic knowledge atau Iya. sumber daya pengetahuan itu gimana ngerakitnya. Oh, dulu aku tahu nih prinsip mengenai analisa atau prinsip mengenai chemical ini, tapi aplikasinya sekarang di mana? Aplikasinya di metode analisa misalkan, kayak aplikasinya di stabilitas produk gitu kan, atau efek mutu dan sebagainya, karena ada penanganan penyimpangan, kayak gitu kan. Nah itu sekarang Gitu. di posisi sekarang itu jadi bisa tahu. Dulu kan dosen-dosen mesti sering bilang kan, mahasiswa itu mesti kalau udah kerja ilmunya mesti nggak kepake, mesti terkotak-kotak. Nah itu jadi sekarang, oh yang dimaksud itu kayak gini tuh, karena emang kita nggak bisa ngelingin satu yang lain karena ya apa ya. Itu sih mungkin yang kurang dari zaman perkuliahan juga. Makanya kan dulu kita sempat dengar ada sistem problem based learning kayak gitu ya, mungkin mau ke arah situ daripada kita belajar tekstual teori yang gak ada sangkut pautnya, gak ada gambarannya, iki kok dibuat apa ini belajar kayak gini. Terus ketika hafalin, ketemu problemnya saat bekerja baru tahu, oh ternyata barang ginian dulu tuh ini loh kepake di sini kayak gitu. Nah tapi itu kan tadi dari bekal kuliahnya, ada beberapa hal yang nggak ada di bekal kuliah nih. Terus gimana? Ya belajar. Merangak-rangak gitu. Nah, ya udah belajar lagi. Mau gimana? Iya. Nah itu tetap harus dilakukan seberapapun nanti. Karena tuh pada ujungnya pengetahuan tuh berkembang. 10 tahun lalu nggak ada HPLC. Orang yang 10-20 tahun lalu orang semua metode pengujian berfokus di spektrofotometri. Sebelum itu titrasi yang sifatnya reaksi kimia. Gimana? Semua nggak belajar, kan nggak bisa, ya kan? Iya. Tapi sekarang udah enak, ketolong internet kan, gampang banget. Iya, ketolong internet. Tinggal niatnya doang. Nah, betul. Mau buka. Terus kalau Instagram. Terus walaupun nanti kalau udah kerja sih belajarnya lebih ke hal yang sifatnya bukan lagi basic teori ya, tapi sifatnya yang aplikatif, praktis gitu kan. Regulasinya gimana sih, terus petunjuk operasional biasanya itu gimana sih kayak gini. Nah, sifatnya yang aplikatif aja sih, yang praktis gitu. Yang itu memang sedikit sekali dipelajari waktu kuliah. Itu sih tadi. Oke. Apa aja tuh nggak tahu, udah lupa aku. Ya nanti di playback kalau misalnya lupa. Oke, last question. Ya, sudah tidak terasa sudah cukup lama. Last question nih, apa pesan-pesan Bung Ananta untuk apoteker Indonesia? Ini kayak semacam end game gitu lah ya.
Endgame. Pertanyaan pesan-pesan. Harapan. Terus kamu Gita Wirjawan gitu. Bukan, masih cupu saya. Kita nih sih. Jadi sampai di sela-sela podcast nggak usah ngejar posisi atau sebagainya. Karena itu kan kesempatan. Yang penting lakukan yang terbaik gitu ya. Iya, bangun aja dulu karakter, kemampuan, karena kesempatan, keberuntungan kesempatan yang ketemu dengan kemampuan. Kesempatan nggak tahu kapan, ya udah siapkan aja kemampuanmu, ya kan? Bangun kemampuanmu sehingga ketika kesempatan itu datang, kamu nggak akan melewatkannya dan menjadikannya sebuah keberuntungan. Mantap jiwa. Aduh, ini golden ways. Ya, itu aja sih. Tadi yang tadi punya berjalan. Oke, menarik banget topiknya, Bung Ananta. Terima kasih sudah. Menarik ya. Iya, keren. Yang terakhir kalimat penutupnya ini paling keren sih. Sementara ini ya. Oke. Ya udah. Oke, thank you sudah sharing. Bisa bermanfaat. Aku yakin kok ini bermanfaat banget nih buat yang dengerin, pasti maksudnya gain something lah dari dengerin ini, nggak cuman kosong gitu, banyak nilai-nilai yang dibagikan. Oke, thank you banget ya sudah sharing. Nanti mungkin kalau ada topik yang cocok nanti bisa diundang lagi. Nah, sukses juga buat podcastnya ya. Yo, terima kasih. Buat yang dengerin juga teman-teman juga ya. Oke, thank you Ananta.